Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Kompat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya dan selamat bertemu kembali sama Gus Pri di malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 ya. Dan di malam hari ini sahabat budaya kita hadir kembali dalam segmen Minang Kreatif yang udah libur kayaknya sebulan ada kali ya. Tapi di malam hari ini sahabat budaya setelah kemarin beberapa minggu terakhir nggak ada, nah sekarang kita udah ada lagi tentunya menyapa sahabat budaya. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya. Yang masih lebaran karena masih di bulan Syawal juga, mudah-mudahan lebarannya kemarin berjalan dengan lancar. Minal aidin wal faizin juga di segmen yang kreatif. Di malam hari ini sahabat budaya kita kembali ngobrol-ngobrol dengan generasi muda kreatif Minangkabau tentunya. Dan kamu bisa mendengarkan siaran ini di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Play Go, juga di rri.co.id ya. Kita juga lagi live streaming YouTube di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang sahabat budaya. Jadi buat kamu yang mau nonton YouTube ya sambil ngedengerin kita siaran, boleh silakan. Buka aja YouTube-nya, cari RRI Pro 4 Padang. Kalau kamu udah subscribe, pasti muncul kita lagi live streaming. Kita juga akan ngobrol-ngobrol. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi cover. Atau mungkin dia disebutnya cover singer kali ya. Di Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Ada Kak Nirma Indah. Halo, selamat malam Kak Nirma. Aku manggilnya Kak Nirma apa Kak Indah ya? Halo, selamat malam Kak. Halo? Suaranya belum keluar Kak Indah. Mungkin masih di mute kali ya? Di unmute dulu. Iya, mana nih suaranya Kak Indah? Halo? Halo Kak Indah. Kak Indahnya masih bercermin guys. Ya, dimatiin kameranya. Ini Kak Indahnya mana deh? Sahabat budaya, kita masih mencoba nih untuk menghubungi dan tersambung sama Kak Indah di Zoom di sore hari ini. Kita coba sapa lagi ya. Halo Kak Indah. Halo. Suara Kak Indahnya nggak kedengeran di sini. Suara kitanya nggak kedengeran di sana katanya sahabat budaya. Dan sembari kita masih mencoba untuk ini ya, menyambungkan audionya sama Kak Indah, sahabat budaya, atau Kak Nirma kali ya sama panggilannya di malam hari ini. Kak Indah ini, kita informasi juga Kak Indah ini seorang musisi cover sahabat budaya. Jadi dia punya channel YouTube dan udah ada beberapa karyanya di sana yang bisa kamu dengerin juga di channel YouTube-nya Nirma Indah. Atau kita tanya deh nanti lebih lengkapnya seperti apa sama Kak Indah. Dia mulai berkarya itu dari kapan sih? Nah, Kak Indah lagi prepare nih sahabat budaya. Lagi ini memasang headset, earphone, apapun itu namanya. Biar bisa ngobrol sama kita di malam hari ini. Karena Kak Indah ini adalah narasumber pertama kita ya. Setelah Minang Kreatif balik lagi nih nemenin sahabat budaya di hari Rabu setiap jam 8 malam. Nanti buat kamu yang mau nanya-nanya boleh juga nih gabung sahabat budaya di telepon kita di 07 51812414 atau di WhatsApp kita juga bisa ya sahabat budaya di 0811 66 09240. Kita coba sapa lagi. Halo Kak Indah. Halo. Ya, suaranya masih belum keluar nih sahabat budaya. Oke deh, karena belum keluar juga suaranya, suara kita nggak kedengeran di sana. Kita coba nanti sambungkan dulu ya sahabat budaya. Kita break dulu. Dan untuk kamu tetap dulu bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang.
Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Lu cek. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Samonan kita terasa siang malam tak bayang pandangan memanikan jantung angan malayang tabang rasulah babin yang badu. Cek. Angan-angan di dada, nama lama dan tangan kawanan mama takkan. Halo. Halo, Gus Pri, Indah, Mbak Indah. Halo. Halo Kak Indah. Iya, kita mulai 2 menit lagi ya, Kak. Ya. Oke, sip. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah.
sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Nah, kali ini sahabat budaya, kita coba menghubungi lagi Kak Nirma ya di Zoom kali ini. Mudah-mudahan ini udah ada suaranya. Halo Kak Nirma. Halo. Kak Nirma masih tulisannya aja masih indah nih. Sahabat budaya, bukan Kak Nirma lagi ya. Tapi namanya emang Kak Nirma Indah sih ya sahabat budaya. Dan sambil kita nunggu nih Kak ini ya Kak Nirma Indahnya untuk bergabung. Sahabat budaya, nah itu dia, kita coba sapa. Halo Kak Nirma. Oke, sekarang suara Kak Nirmanya nih yang nggak ada di sini. Coba headsetnya dilepas aja. Biasanya gitu tuh. Tapi suara kita ada ya di sana ya. Oke, kita tunggu deh sahabat budaya. Mudah-mudahan suara Kak Nirmanya bisa kedengeran di sini ya. Di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Nirma atau Kak Indah. Nanti kita tanya soal kegiatannya bikin cover lagu. Ini idenya dari mana gitu ya? Kenapa kepengen cover lagu? Terus serunya gimana sih? Dulu tuh belajar nyanyi gimana juga ya? Kita coba tanya sama Kak Nirma Indah. Halo Kak Nirma. Halo. Selamat malam katanya, tapi suaranya gak kedengeran. Gimana nih sahabat budaya? Halo Kak Nirma. Halo. Ya masih belum nih, masih kayaknya gimana ya caranya ya. Di malam hari ini biar kita bisa ngobrol nih sama Kak Indah kali ya panggilannya ya. Tapi belum keluar suaranya dari tadi. Kita coba sambungin sahabat budaya dan masih belum berhasil juga nih. Kita coba sambungin sama Kak Indahnya. Halo Kak Indah. Halo. Nah itu dia baru keluar suaranya. Akhirnya ya setelah berjuang beberapa menit. Aku Susah ya Kak. Lumayan. Tapi kayak Kak Indah kabarnya gimana di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aku manggilnya Kak Indah apa Kak Nirma? Indah aja Pak, Indah aja Kak. Indah ya. Ya. Oke. Pakai Kak apa enggak?
Nggak usah. Oh, nggak usah. Masih 17 tahun soalnya. Oh, beneran? Bohong pasti kan? Udah kepala 2. Udah sama kita emang udah kepala 2 juga ya. Ah, Tadi 17 berarti bohong gitu, bukan 17. iya. 17 lebih. 17 Iya. lebih 6 tahun kayaknya. 17 lebih 26 lebih 6 tahun ya. Jadi Ya. ya semua orang pengen disebut selalu 17 tahun ya Kak Indah, wajar aja sih. Tapi Kak Indah sekarang lagi di mana nih? Aku manggilnya Indah. Indah lagi di mana di malam hari ini? Sekarang lagi di Pariaman sih, Kak. Oh, di Pariaman. Ya, Pariaman Pariaman. emang rumahnya di Pariaman atau sementara emang tinggal di Pariaman? Emang rumah di Pariaman sih. Oh, emang rumah di Asli Pariaman. Pariaman. Asli Pariaman. Oke, berarti Ciuniang. Iya, Ciumiang. Ini kan kalau Indah sekarang kegiatannya selain bikin konten ngapain aja nih Indah? Cari loker mungkin, Kak. Oh, cari loker. Ya, Oh gitu. Maksudnya cari yang ada cari kotak-kotaknya gitu kan. lowongan kerja. Oh, lowongan Soalnya kerja. kan habis lulus kemarin. Habis lulus kuliah. Ya, Oke, di mana kuliahnya? di Universitas Negeri Padang. Oh gitu. Wow, kita satu alma mater sepertinya. Oh iya, Iya. angkatan berapa, Kak? Kalau aku angkatan 2013. Oh iya, senior kita. Indah BP 15 kayaknya. Enggak, 17 saya, Kak. Oh, 17. Lebih jauh lagi. Ya. Jurusannya apa kemarin di UNP? Desain komunikasi visual. Anak FBS ya? Ya, anak Oke. FBS. Aku dulu sekosnya sama anak FBS, ada satu. Jadi punya beberapa teman anak FBS juga lah. Kalau anak FBS itu emang ini ya, jago-jago bikin desain gitu ya? Emang gitu ya? Ya. Anak FBS suka nari, suka ngedesain, semuanya ada lengkap di situ. Semuanya lengkap di situ, termasuk Ya, lengkap. kesukaan Kak Indah sama dunia seni musik. Dari situ Iya. juga. Tapi kan ini agak jauh ya dari DKV ke musik. Walaupun masih sama-sama seni sih, ya nggak sih? Yang satu dilihat, yang satu didengar. Ya. Nah gimana tuh ceritanya? Anak DKV tapi suka nyanyi. Itulah, Kak. Saya juga bingung sebenarnya. Kok saya bisa lari ke situ? Sebenarnya main musik sama nyanyi itu hanya sekedar hobi sih, Kak. Hobi aja. Hobi. Oke, tapi kalau ditanya Indah lebih suka antara desain sama musik, lebih milih mana tuh kira-kira? Mungkin musik kali ya, lebih simpel. Musik yang lebih simpel. Karena Lebih simpel. bikin desain ini ribet. Ih, ribet banget. Oke. Apa tuh ribetnya bikin desain kayak apa sih? Emang mau bikin desain berapa lama waktunya? Tergantung desainnya sih, Kak. Kalau semakin Kalau kompleks, semakin lama juga. ya, kalau bikin konten video tuh mungkin lebih lama lagi kan. Maksudnya konten video yang ngedesain gitu? Atau Iya. konten video musik? Kita juga di DKV kita juga bikin video sinematik gitu. Termasuk anak DKV? Iya, DKV desain grafis, desain apa lagi ya? Fotografi, semuanya lengkap di situ. Oke. Tapi kita coba bicarain tentang hobinya Kak Indah tentang bermain musik. Nah ini dimulainya dari kapan Kak Indah? Hobi bernyanyi lah istilahnya. Oh iya. Mulainya itu dari SMA sih sebenarnya, Kak. SMA. Ini di SMA Iya. berapa nih ceritanya dulu? SMA 1. Pariaman. Bukan. Mana dong? Di kabupatennya. Oh, apa tuh SMA 1 Kabupaten Pariaman? Di SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sarik saya, Kak, di kecamatan. Oh, kabupaten apa kecamatan? Ya, kecamatan sebenarnya sih. Kecamatan Bukan ya? kabupaten. Sama Iya. kita mah, aku juga dulu SMA-nya di Pangkalan. SMA 1 Kecamatan Pangkalan. Ya. Kalau saya di SMA 1 Tujuh Koto. Oh gitu. Iya. Nah, di situ tuh
Indah mulai pertama kali nyanyi. Momennya apa waktu itu di acara ini kali ya? Kelas meeting atau gimana? Ya betul kali. Oh, Kelas bener. meeting, Kak. Waktu Sebelumnya itu, emang udah waktu nyanyi-nyanyi juga apa gimana? iya nyanyi-nyanyi waktu itu. Mm-mm. Waktu itu pemilihan King and Queen gitu kan. Oke. Kalau Indah berminat jadi king ya waktu itu ya? Bukan Oh Queen enggak, lah. oh Queen. Oke. Terus gimana ceritanya ini pemilihan king and queen? Terus Ya waktu itu pas MOS ya, waktu MOS kalau nggak salah. MOS itu berarti baru masuk sekolah dong ya? Iya baru masuk sekolah waktu itu kan pemilihan King and Queen pas Oh, di akhir MOS gitu. oke, Jadi terus kita nampilin bakat. itu per kelompok ya biasanya ya? Enggak, Kalau masing-masing. King and Queen cuma 2 orang sih Kak, Oh gitu, cewek jadi cowok. Jadi waktu itu saya kepilih jadi Queen gitu kan. oke. Tapi penampilan bakatnya emang setiap orang nampilin bakatnya gitu. Iya, tiap kelas kan dia beda-beda itu. Ada IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu ada kebagi. Oke, terus Jadi saya itu jatuhnya di IPA 1 waktu itu. oh Saya udah megang kelas IPA 1. perwakilan dari kelas IPA 1. IPA 1, iya. Emang pas MOS udah ini ya ditentukan kelasnya gitu ya? Udah Oh udah. waktu itu, udah. Oke, terus dari IPA 1 nih Indah sebagai calon queen-nya. Ya, Queen. Sama king-nya ada satu cowok. Ada cowok. Oh, Waktu itu saya nyanyi, yang cowok main gitar. oh gitu. Mm, Dan akhirnya karena penampilan nyanyi itu Indah jadi queen, terpilih jadi queen akhirnya. ya, Oh, jadi Queen wow. perwakilan angkatan 2017 waktu itu sih. Oh, king-nya yang cowok, temannya Indah. Hah? Gimana Kak? Yang king-nya siapa? Ya, teman Indah. Atau kan bisa aja kan king-nya dari kelas lain tapi queen-nya Indah. Enggak, Oh, emang teman harus kelas kita. pasangannya? Emang harus Iya, pasangannya gitu ya? iya. Oh, wow. Iya. Tapi kelas lain nampilin apa waktu itu? Sama Kak, emang lomba akustik gitu. Oh, gitu. Emang disuruh gitu atau boleh beda waktu itu? Emang disuruh gitu semuanya. Emang disuruh Duet nyanyi? gitu. Oh, iya. Ya, dan akhirnya ada jurinya juga waktu itu. Ada jurinya kakak senior kita waktu itu. Dan akhirnya Indah perwakilan dari kelas IPA 1 sama temannya jadi karena penampilannya bagus waktu itu. Emang itu penilainya, siapa yang bagus penampilannya jadi king and queen gitu. Ya, jadi King and Queen. Di Oke. angkatan 2017 sih Kak waktu itu. Sebenarnya tugas king and queen itu ngapain sih? Indah waktu itu masih ingat nggak? Gak ngapa-ngapain sih Kak, cuma perwakilan dari kelas itu aja sih. Oke. Nampilin bakat dari kelas kita gitu. Ada hadiahnya nggak? Ada dong. Apa tuh hadiahnya waktu itu? Kunci Alphard. Hah? Kuncinya doang kan? Kuncinya doang. Mobilnya di showroom. Oh. Mobilnya di showroom ya. Kalau mau Iya. beli sendiri. Ada sih hadiahnya waktu itu dikasih silver queen gitu aja sih Kak. Oh iya, lebih ke kebanggaannya gitu ya. Ini kelas IPA. Iya. Ini nama kelas IPA 1 nih gitu ya. Iya. Tapi dari situ akhirnya Indah jadi mulai ini suka nyanyi. Sebelumnya nyanyi-nyanyi juga. Sebelumnya emang hobi nyanyi sih Kak, tapi Hmm. mulai berkembangnya waktu SMA. Oke, setelah terpilih jadi queen itu, nah Indah penampilan selanjutnya di mana lagi tuh setelah itu? Mungkin di acara-acara nikahan Kak atau di Wow. kafe. Dari pas SMA itu udah mulai. Ya, kalau pergi nikahan disuruh nyanyi sama teman-teman ke depan itu aja palingan sih Kak. Oke. Isi Teman-teman, acara. teman-teman Ya, sebelum Indah jadi queen itu tahu nggak kalau Indah suka dan jago nyanyi? tahu sih. Oh tahu ya. Berarti emang sebelum itu pun teman-teman udah tahu ya. Indah bisa nyanyi dari kapan sih sebenarnya? Kalau pas SMA udah bisa, berarti sebelumnya juga udah bisa ya? Hmm. Dari dalam kandungan kayaknya sih Kak. Waduh. Kalau nggak salah dalam kandungan juga bikin konser ya waktu itu ya. Iya. Dari kecil emang udah hobi nyanyi sih.
Kayaknya bakat turunan juga ya. Dari orang tua ada keturunan musisi juga apa gimana nih? Nggak ada sama sekali sih Kak. Tapi kalau Indah sendiri merasanya itu bakat atau karena dari dulu belajar nyanyi, ngelihat ada musisi gitu tampil di TV terus akhirnya belajar gitu apa gimana? Mungkin udah bakat dari lahir kayaknya Kak nyanyi itu. Tapi bisa ya, maksudnya tentang nada-nada gitu Indah tahu berarti ya. Kalau gitar mungkin kalau Indah taunya cuma nada dasarnya aja sih Kak. Itu masih dalam proses belajar juga. Masih dalam proses belajar juga ya. Tapi pernah belajar secara dikhususkan nggak belajarnya gitu? Emang diniatkan belajarnya maksudnya les segala macam gitu? Nggak ada, otodidak Kak. Oke, berarti emang jam terbangnya aja gitu ya. Semakin sering tampil, makin tahu nih cara nyanyinya gimana gitu ya. Sampai Iya. akhirnya bikin channel YouTube. Ada sih Kak, cuma kurang pede aja sih waktu itu. Karena juga sibuk dengan kegiatan lain, jadi jarang bikin konten. Oke, kegiatannya apa? Sebagai anak DKV kali ya? Iya, kuliah. Karena maksudnya kalau anak DKV, anak FBS hitungannya kalau masalah kepercayaan diri bukan masalah deh kayaknya karena emang suka tampil juga kan di mana-mana gitu. Tapi Indah kenapa nggak pede? Kurang pede aja sih Kak, takut nanti nggak ada yang nonton gitu loh. Enggak dong. Kan dari SMA juga udah dipercaya gitu untuk tampil mewakili kelasnya gitu kan ya. Terus udah turun nyanyi juga di nikahan, di kafe gitu kan udah biasa. Gimana tuh? Iya. Sekarang sih udah pede sih Kak, udah bodo amat sama komentar orang lain. Nah, itu Kalau tuh pede. harusnya. Itu yang harus yakini sikapnya kita bodo amat lah. Yang penting kita fokus sama yang ngedukung aja ya nggak sih Indah? Iya. Kalau dulu sih emang takut gitu, takut mulai gitu kan. Takut mulai ya, takut di komentarin jelek, apalagi sama Iya. netizen yang mulutnya pedas-pedas ya. Padahal teman-teman yang lain banyak yang support kan, ayo bikin channel YouTube ini Iya. terus segala macam gitu kan. Udah Iya. banyak yang semangatin gitu kan. Tapi sekarang udah mulai berani ya. Udah. Oke. Akhirnya berarti mulai sekarang jalan lagi nih konten-kontennya di YouTube. Ya, insya Allah. Insya Allah. Atau sekarang lebih milih platform lain kayak Instagram misalnya. Ya, Indah sekarang sih lebih ke Instagram sih Kak, jarang ke YouTube soalnya. Kalau di Instagram nyanyi-nyanyi juga Indah. Ya, nyanyi. Berarti ada tuh karya-karyanya Indah yang cover-cover lagu di Instagram juga ada. Ada banyak malah. Oh banyak. Lebih banyak kan di Instagram daripada di YouTube. Oke. Padahal videonya sama kan ya maksudnya? Sama, cuma kan durasinya aja yang beda. Oke. Apa tuh? Kalau di Instagram nggak bisa lebih panjang gitu maksudnya? Ya, mungkin kalau pakai IGTV mungkin bisa ya. Cuma Indah pakai yang Feed durasi biasa 1 aja ya? menit aja. Durasi 1 menit. Biar orang penasaran gitu kan video selanjutnya nanti lihat di YouTube gitu. Oke. Tapi diupload ke YouTube nggak yang full versionnya? Diupload. Oke, diupload ya. Biasanya di Instagram Indah nyanyi apa? Kebanyakan nyanyi lagu Minang sih Kak. Lagu Minang ya. Kenapa tuh? Ini agak unik nih. Maksudnya menyanyikan lagu cover tapi lagunya lagu Minang. Kenapa nggak pilih lagu pop Indonesia misalnya Indah gitu? Gak tahu sih Kak, lebih suka lagu Minang aja gitu, lebih sering ke Minang gitu. Lebih suka lagu Minang ya. Tapi lagu-lagu Indonesia Indah juga dengar dong. Juga bisa kok. Juga bisa ya. Tapi pas tampil waktu itu di pemilihan King and Queen, lagunya Indonesia nggak? Indonesia dong. Lagu Minang waktu itu. Oh beneran? Iya beneran lagu Minang waktu itu. Masih ingat nggak lagunya apa waktu itu? Ingat. Apa? Lagunya siapa ya? Nah nggak ingat berarti namanya kalau kayak gitu. Lagunya Yosi. Yosi. Mungkin kakak nggak tahu lagu Yosi itu udah lama. Oke. Apa judul lagunya apa? Apa ya? Yang ada itunya. Galo Cahyo
bulan malam kok, itu kayak gitu Kak. Oh kayak gitu ya. Tapi Ini saya lupa judulnya. jadi buat sahabat budaya yang penasaran, silakan cari tahu aja ya lagunya Yosi yang ada liriknya Galo, nah gitu dia. Ya kalau ayo apa juga lupa ya. Tapi Indah ingin ini nggak sih, serius nggak sih di dunia tarik suara, mau jadi musisi nggak suatu saat gitu? Mungkin kalau banyak dukungan dari teman-teman yang lain, kalau misalnya banyak yang suka sama suara Indah, mungkin Indah akan semangat nih Kak. Udah ini belum sih Indah pernah coba tulis lagu sendiri? Karena selama ini masih ini kan nge-cover lagu gitu-gitu kan. Belum pernah sih Kak, belum pernah bikin. Tapi ada niat. Sebenarnya ada sih, kalau ada waktu luang mungkin Indah bikin lagu. Nah sekarang coba bikin lagu sekarang Indah. Kalau sekarang mah nggak bisa mikir. Lebih fokus ini dulu ya, mencari ini ya kegiatan yang lain dulu ya. Mungkin nanti yang namanya hobi juga di waktu senggang mungkin akan dilakukan lagi ya Indah ya. Sebenarnya main gitar kan hobi aja Kak. Waktu dulu kan bosan bikin tugas kuliah, main gitar dulu. Iya. Tapi mengganggu nggak dulu kuliahnya karena nyanyi? Enggak juga sih Kak, malahan justru terbantu. Gitu. Jadi lebih cepat tamatnya? Iya, alhamdulillah tamat tepat waktu sih. Oh, tepat waktu. Selamat ya Indah. Kalau aku dulu enggak. Malah curhat. Kenapa malah curhat ya? Tapi kan Indah sarjana desain kan ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Di kafenya mau dikemanain? Di kafenya mau dikemanain? Mau dibawa ke Jakarta dulu Kak, di kafenya. Oh beneran? Jadi mau rencana, ini nih? Tanggal 1 mau ke Jakarta insya Allah. Wow. Kemana tuh nanti tujuannya? Apakah udah keterima pekerjaan di sana? Apa gimana? Alhamdulillah barusan diterima tadi siang. Oh gitu, selamat kalau gitu buat Indah ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Mudah-mudahan prosesnya lancar deh nanti kan. Amin. Apalagi kalau di Jakarta kan, maksudnya linknya bisa jadi lebih banyak juga. Siapa tahu di sana bisa mengembangkan karir jadi musisi juga kan ya. Iya. Siap-siap kalau gitu. Dan kalau yang barusan diterima ini, tadi katanya baru nyari kerja, berarti sekarang udah enggak dong? Ya udah enggak. Kemarin kan lagi nyari kerja Kak. Kalau sekarang mah udah enggak. Oh sekarang udah enggak ya. Tanggal 1 nanti berangkat ya. Mana Kak? Tanggal 1 berangkat ya? Ya insya Allah. Tanggal 1. Oke. Siap-siap kalau gitu. Nanti ada ini juga nggak? Karya di bidang desainnya juga nggak? Maksudnya bikin apa gitu, Indah? Kalau anak di kafe kan bikin ada Kak. Apa tuh? Bikin desain-desain gitu ya? Desain. Di mana? Desain grafis. Di mana Kak? Di mana? Orang bisa melihat karyanya Indah di mana kalau yang desain grafisnya? Oh, di Instagram. Di Instagramnya apa namanya? Cie23. Oke, agak unik ya namanya ya. Ya, Minang banget ya. Minang banget. Cie23. Ya, Cie23. Oke, itu akun seninya Indah berarti ya? Ya, itu khusus fotografi. Fotografi. Ya, khusus fotografi. Sama desain-desainnya ada di sana? Ada. Oke. Tapi yang nyanyi-nyanyi di akun utamanya berarti? Ya, di akun Nirma Indah. Nirma Indah, itu dia sahabat budaya. Nanti kalau kamu yang tertarik untuk ngelihat karya-karyanya Indah di manapun itu, di akun utamanya Indah, di Nirma Indah atau di Cie23 bisa ya. Atau nanti kita tunggu deh karya-karyanya lain, siapa tahu bikin bikin cover untuk sebuah film mungkin kan bisa jadi ya Indah ya, nggak tertutup kemungkinan juga ya. Walaupun yang bikin film bukan Indah, mungkin teman-temannya yang jurusan film, lulusan film bikin film, nah Indah yang bikin posternya, bisa aja nanti ya Indah ya. Atau bikin ini deh, bikin cover albumnya Indah sendiri. Indah nyanyi terus bikin cover albumnya sendiri gitu ya. Bisa. Oh bisa. Ya udah deh, selamat deh kalau gitu buat Indah. Sukses untuk karir musiknya, karir desain grafisnya.
Amin. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Terima kasih juga Indah udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih buat sahabat budaya yang mau belajar gitu ya. Tentang apapun itu yang mau dicoba, jangan takut. Dan jangan dengerin komentar negatif. Fokus aja sama yang positif ya, Indah ya. Ya Kak. Indah selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya lagi ya. Ya siap. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Nirma Indah atau Indah di malam hari ini. Yang mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kamu ya yang mau mencoba sesuatu yang baru. Entah itu di pekerjaan kamu mungkin. Resign dari pekerjaan sekarang dong kalau gitu. Atau berinovasi gitu ya. Maksudnya di dalam pekerjaan kamu kan juga bisa ya sahabat budaya. Ataupun mencoba hobi baru bisa aja ya. Siapa tahu dari hobi yang baru itu nanti muncul kesempatan kamu untuk mengembangkan diri. Terus berkarya misalnya gitu sahabat budaya. Karena balik lagi ya. Mengembangkan diri dan berkarya itu urusan mau dan mampu. Kadang kita mau untuk berkarya tapi kita nggak punya ilmunya gitu ya. Misalnya mau bikin lagu nih tapi belum bisa bikin lagu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya udah nggak ada. Nggak dong. Akhirnya belajar bikin lagu gitu ya. Terus misalnya kalau belum bisa nyanyi tapi mau jadi seorang penyanyi, akhirnya belajar untuk bisa bernyanyi dulu. Ya, asal mau aja deh sahabat budaya, nanti kemampuannya akan mengikuti. Tapi kalau kamu udah punya kemampuan, harus punya kemauan juga tentunya untuk bisa memulai sesuatu. Nah itu dia sahabat budaya. Balik lagi ke kamu intinya, gimana kamu menyatukan antara mau dan mampu itu. Ya, kita kembali lagi dalam Minang Kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita, sahabat budaya di Perempat FM RRI Padang. Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.